Bismillahirrahmanirrahim. Lihat indah, dapat menjalani jalan yang benar. Wa dhuhurun an-naqsi biqadari naqsihi. Seseorang itu terlihat kurang tergantung seberapa kurangnya dia terhadap ilmu. Artinya semakin lengkap, semakin banyak ilmunya, dia akan semakin sempurna. Wa husulil ladzati was-sururi biqadri tahsilihi. Dan seseorang itu akan merasakan kelezatan, kesenangan hidup tergantung seberapa banyak dia mendapat ilmu. Semakin banyak ilmunya, semakin tenang hidupnya, semakin senang hidupnya. Ya, maka dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan dunia, kebahagiaan dunia, harus dengan ilmu. Ya, betapa orang yang berilmu itu dimuliakan di dunia ini. Antum pingin bangun rumah, antum mencari orang yang berilmu. Ya, arsitek, mandornya, tukangnya. Apakah antum akan memanggil ya tukang angkut pasir untuk membangun gedung yang tidak memiliki pemahaman terhadap bangunan? Apakah antum akan manggil ustadz untuk bangun gedung? Selesai. Ya, selesai, hancur maksudnya. Tidak bisa. Begitu juga dengan seseorang di dunia, dia akan mulia dengan ilmu. Seseorang akan, jika dia menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Bisakah kita mendapatkan tempat yang tinggi di surga tanpa ilmu? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Semakin tinggi, maka akan semakin tinggi derajatnya. Tidakkah kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti orang yang menghafal Al-Quranil Karim, dia di surga, dia disuruh membaca Al-Quran hafalannya. Setiap satu ayat dia baca, dia disuruh naik tingkat sampai akhir hafalannya, sampai itulah tingkatannya. Tidakkah itu ilmu? Ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka harus dengan ilmu. Jika dia menginginkan keduanya, maka juga dengan ilmu. Seseorang akan mendapatkan kelezatan, kebahagiaan hidup sesuai dengan seberapa besar dia mendapatkan ilmu. Walihada ishtadda gharamit tullabi bit-talab. Maka dengan itu seharusnya seorang penuntut ilmu itu harus memiliki kecintaan terhadap ilmu. Kecintaan terhadap ilmu. Ilmu itu dilambangkan dengan buku. Ya, selalu itu kalau kita melihat ada sebuah logo atau yang lainnya, ketika dia meletakkan di sana buku, maka maksudnya itu adalah ilmu. Kalau pepatah kita mengatakan buku adalah jendela dunia. Membaca ya, membaca, dengan membacanya kita akan melihat dunia. Bukan cuma sekedar buku diletakkan dipajang, tidak, tapi tetap tentunya dibaca. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, kita harus menanamkan rasa cinta kita terhadap buku. Dirawat buku kita itu, dikasih sampul, dibajui. Jangan biarkan dia telanjang bulat, tak berbaju. Kasih baju, rawat. Jangan dikoyak-koyak, jangan dicoret-coret, jangan biarkan dia berdebu karena tak dibaca. Ya, Ustadz, buku saya lusuh karena saya baca. Tidak ada masalah, tapi membaca dengan baik, dengan lembut. Kalaupun mau membuat catatan, buat dengan pensil supaya tidak jelek, tapi bisa dibaca. Wal gharamu bijam'il kutubi ma'al intiqa. Begitu juga kita harus suka mengumpul buku, membeli buku sesuai tentunya dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan antum dan sesuai dengan kebutuhan antum.
Dan ya, antum harus memilih buku. Jangan sembarangan beli buku. Karena buku itu ada 3 jenis. Yang pertama, buku yang bermanfaat, buku yang mengandung kebaikan. Ya, di dalamnya isinya adalah kebaikan. Yang kedua adalah buku yang mengandung keburukan. Buku tentang pelet, tentang sihir, tentang perdukunan, mujarobat. Ya. Yang ketiga, buku yang tak ada manfaatnya. Tidak memberikan mudarat, tidak memberikan manfaat. Ada itu? Ada. Novel-novel yang tak bermanfaat, apalagi sampai mengandung cerita bohong, dongeng, kedustaan. Nah, itu sudah menjadi syar. Ada dia tidak sampai kepada keburukan, tapi tak ada manfaat, tak ada mudarat, tidak memudaratkan, tidak mengandung dosa, tidak berdosa kita membacanya, tapi tak bermanfaat, tak mendapat ilmu kita di sana. Ya, komik-komik. Ada komik yang memberikan mudarat, ada. Komik yang mengajarkan kesyirikan. Ya. Komik yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang memiliki kekuatan, apa itu katanya? Api, air, ya. Ada manusia bisa mengendalikan api, mengendalikan air. Apa aja lagi? Ada api, air, apa lagi? Tanah. Api, air, tanah, udara. Itu cerita apa itu? Avatar. Itu syirik, mengandung kesyirikan. Kenapa? Tidak ada manusia yang bisa itu. Itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah pasti haram. Ada komik yang tidak mengandung cerita itu dia. Ceritanya bagus, tapi tidak ada manfaatnya. Tidak mengajak kepada syirik, tidak. Tidak mengajak kepada bid'ah, tidak. Tapi tidak ada manfaatnya. Antum baca itu tak ada gunanya. Jadi ada 3 jenis buku itu. Yang pertama, buku yang bermanfaat. Buku fikih, tauhid, nahwu, bahasa Arab. Itu buku bermanfaat. 2, buku tidak bermanfaat, tapi nggak memberikan mudarat. Nggak memberikan mudarat. Cerita-cerita, buku-buku cerita, boleh itu dibaca, Ustaz. Ya mungkin sesekali, tidak ada masalah. Untuk menghilangkan stres misalnya, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai buku bohong, dongeng-dongeng yang mengandung kebohongan, tidak boleh. Atau dongeng-dongeng cerita-cerita yang mengandung kesyirikan, haram. Itu masuk level buku yang ketiga, yaitu buku yang memberikan syar, kemudaratan. Ya, la siyama kutubul mubtadi'ah. Beliau memberikan di sini kekhususan, terutama buku-buku orang-orang yang menyukai kebid'ahan, karena itu merupakan racun. Fa innaha summun. Ya, itu adalah racun. Kata beliau, wa'lam annahu la yaghni minha kitabun an kitabin wala tahsyuru maktabataka wa tashushu ala fikrika bil kutubi al-ghisaiyah la siyama kutubul mubtadi'ah. Beliau memperingatkan kita terhadap buku-buku yang membahayakan. Jangan sampai itu ada di maktabah kita. Jangan sampai itu ada di lemari kita. Kecuali memang mungkin kita mempelajari SKB, yes, SKB 3 Menteri tentang materi-materi pelajaran. Mungkin di sana ada materi-materi yang tak bermanfaat, atau mungkin bahkan ada kemudaratan di sana. Kita mempelajari hanya sebatas menyelesaikan tugas. Selebihnya sudah. Ya, kalau sudah selesai tanggung jawab kita, sudah selesai. Adapun fokus kita pada buku-buku yang bermanfaat.
Kemudian ikhwan yang dirahmati Allah, Syekh membuat judul, membuat bab ya, poin, nah kalau saya katakan poin yang ke-50, qawamu maktabatika. Ya. Ini kita harus mendirikan perpustakaan pribadi. Masing-masing kita harus punya itu di lemari kita. Ya, kalau ada di kelas berarti itu difasilitasi oleh sekolah atau maktabah secara umum. Ya, perpustakaan umum. Ya, maka itu disediakan. Alaika bil kutub. Ya. Kamu harus memiliki kutub, buku-buku. Yang mana buku itu memudahkan kita untuk belajar, memahami, dan ya menelaah hukum-hukum. Dan kita perlu memperhatikan buku-buku apa yang ada di dalam maktabah kita. Di sini Syekh menyebutkan beberapa buku penting yang harus kita miliki. Kitab-kitab yang pertama, kitab-kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dua ulama besar ini memiliki karya yang sangat banyak, yang sangat baik untuk dibaca. Ya. Kemudian beliau juga menyebutkan kitab karya Al-Hafidh Ibnu Abdul Barr seperti kitab At-Tamhid. Begitu juga kitab Ibnu Qudamah seperti kitab Al-Mughni dan karya beliau lainnya. Karena memang ya ulama-ulama Saudi itu kebanyakan bermadhab Hambali sehingga mereka merekomendasikan kitab Al-Mughni. Ya. Bolehkah kita mencari kitab-kitab lain? Silakan. Seperti dan yang lainnya. Al-Hafidh Adz-Dzahabi, ya, begitu juga Al-Imam An-Nawawi. Ini Imam Syafi'i kecil. Ya, karya beliau sangat luar biasa. Kita miliki, apalagi pesantren kita bernama Pesantren Imam An-Nawawi. Harus tahu kita karya-karya Imam An-Nawawi. Beliau memiliki syarah sahih apa? Yang ditulis oleh Imam Muslim, syarah sahih Muslim. Itu ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau syarah sahih Bukhari, siapa yang nulis? Imam Bukhari ya. Imam Bukhari menulis kitab hadis. Ada ulama yang mensyarahnya. Siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa nama kitabnya? Fathul Bari. Kalau Imam Nawawi menulis kitab Syarah Sahih Muslim. Apalagi kitab beliau? Riyadus Shalihin. Apalagi kitab beliau? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Apalagi kitab beliau? Al-Azkar karya Imam An-Nawawi dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Ya. Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Kemudian beliau juga menyebutkan agar kita mengoleksi karya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Begitu juga karya Imam Asy-Syaukani. Begitu juga karya Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Begitu juga dengan kitab Imam As-San'ani. Ya. Di antara kitabnya apa? Judulnya Subulus Salam. Kitab-kitab ulama yang terkenal yang beliau sebutkan bukan hanya mereka. Silakan ulama-ulama lain juga antum beli kitab-kitab mereka. Kalau belum bisa lancar yang berbahasa Arab,
Cari yang berbahasa Indonesia dulu. Tapi setidaknya kita punya, ya, kitab-kitab inti para ulama di perpustakaan dibaca, ya, kitab-kitab inti tersebut, kitab-kitab penting tersebut. Ikhwan yang dirahmati Allah, kalau kita mulai dari sekarang untuk mengumpulkan buku-buku karya-karya ulama, ya, dan mulai menelaahnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kita tidak akan belum habis membahas kitab mereka. Hatta seandainya antum menghabiskan seluruh seluruh umur antum untuk mengkaji kitab para ulama, maka akan habis umur antum, sedangkan buku mereka belum semua antum selesaikan. Kalaupun kita tidak mampu mengumpulkan atau membaca semua kitab para ulama, setidaknya kitab-kitab inti itu kita pelajari, kita baca, kita beli. Antum yang sudah kelas 9 setidaknya sudah bisa sikit-sikit, walaupun terkadang barisnya terbalik-balik, jadi beli buku bahasa Arab yang mudah-mudah, ya, yang tipis-tipis. Ada ustadz lagi duduk, ustadz tolong dengarkan saya baca buku ini ustadz. Baca aja libas. Antum baca, nanti akan diberikan koreksi dari ustadz. Barisnya bukan seperti itu, barisnya seperti ini. Ya, seperti itu. Begitulah thalibul ilmi. Jangan merasa cukup dengan apa yang ada di kelas. Itu belum sampai kita pada level thalibul ilmi kalau hanya berharap apa yang ada di dalam kelas. Ya. Kemudian, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh melanjutkan pembahasan yang ke-51, at-ta'amul ma'al kitab. At-ta'amul ma'al kitab, bermuamalah dengan kitab-kitab kita. La tastafid min kitabin hatta ta'rifu istilaha muallifihi fi. Wa katsiran ma yakunu al-muqaddimah kashifatan an dalika. Fabda' minal kitabi bi qiraati muqaddimatihi. Janganlah engkau mengambil faedah dari kitab apapun yang engkau miliki sampai engkau mengetahui istilah-istilah yang disebutkan, yang diinginkan oleh penulisnya. Karena terkadang pembahasan itu sulit difahami, tapi sebenarnya penjelasannya itu ada di muqaddimah. Maka jika engkau ingin membaca buku, maka mulailah dari muqaddimahnya. Habis nyawanya. Iya, baterainya nyawanya. Maka mulailah ketika engkau ingin membaca buku, mulai dari muqaddimahnya. Ya, mulai dari belakang, dari pangkal. Apa sebenarnya keinginan beliau? Terkadang apa yang dijelaskan beliau di situ, ketika kita mendapatkan masalah di belakang, dijelaskan rupanya di muqaddimah. Begitu. Kita selalu kalau baca buku mulai dari bab 1. Jarang kita membaca pendahuluannya, muqaddimahnya jarang. Syekh mengingatkan kita tentang itu. Kalau mau baca buku, mulai dari muqaddimahnya, karena di sana ada penjelasan-penjelasan yang diinginkan oleh muallif. At-ta'amulu ma'al kitabi yakunu bi umurin.
Syekh Ibnu Utsaimin ketika menjelaskan kitab ini menjelaskan kepada kita bahwa bermuamalah dengan kitab itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, ma'rifatu mawdu'ihi hatta yastafidal insanu minhu. Mengetahui judul bukunya sehingga kita bisa mengambil manfaat. Li'annahu yahtaju ila takhassus. Fataqra'u kitaban wa anta la tadri ma huwa. Ya. Fatuqra'u kitabun, dan dibacakan kitab atau engkau membaca kitab dan engkau tidak mengetahui apa yang diinginkan dari kitab itu. Ya. Maka mulai kita harus ketahui, oh ini judul bukunya Hilyatul Talibil Ilmi. Masya Allah, barakallah fiik. Ini Hilyatul Talibil Ilmi, itu tentang apa ini kira-kira bukunya? Siapa penulisnya? Itu pertama harus kita ketahui. Sekarang lebih mudah, ada internet. Ketika kita mau membahas kitab, tengok dulu ya penjelasan tentang kitab itu secara ringkas. Kita cek misalnya di internet kitab Riyadhus Shalihin. Nanti akan dijelaskan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis ya yang berhubungan tentang akhlak-akhlak, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, jumlah hadisnya sekian, bab-babnya ini. Ya. Nah, demikian, supaya apa? Supaya kita mengerti secara umum buku itu berbicara tentang apa. Baca di awalnya judulnya. Kalau kita nggak temukan di internet misalnya, atau susah kita menggunakan internet, lihat, oh ini bukunya ini, penulisnya ini. Baca mukaddimahnya dan baca daftar isinya. Itu nomor satu. Untuk apa daftar isi dibaca? Agar kita tahu, oh ini babnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Ya, hadis tentang ikhlas. Oh, nanti habis itu hadis tentang ya akhlak dan seterusnya. Karena terkadang kita nggak tahu, kita asal ambil buku, rupanya isinya tentang sihir, mujarobat, zodiak, nggak tahu, karena kita asal ambil, asal beli. Oh, covernya bagus. Makanya dikatakan jangan mengukur sebuah buku dengan covernya. Karena cover bisa bagus tapi isinya hancur. Walaupun tetap saja kita ketika membeli tetap melihat covernya. Ya, karena dari cover bisa secara umum diketahui, oh ini bukunya judulnya ini. Demikian. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin rahimahullah, la budda an ta'rifa mustalahatihi wa hadha fil ghalib ya yakunu limuqallidin lianna ma'rifatal mustalahati yahsunu biha fil waqi' annaka tahfadhu awqatan katsiratan. Engkau harus mengetahui mustalah atau istilah-istilah yang ada di dalam kitab itu supaya mudah dan kita menghemat waktu yang banyak. Ya. Sebagai contoh, di dalam kitab Bulughul Maram, ketika Al-Imam As-San'ani menyebutkan sebuah hadis, di akhirnya dia katakan muttafaqun alaih, berarti maksudnya adalah hadis itu disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau dalam Bulughul Maram ketika dikatakan muttafaqun alaih, berarti hadisnya disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Lakin sahibul muntaqa ala khilafi dzalika. Sahibul muntaqa idza qala muttafaqun alaih fa innahu ya'ni annahu rawahu al-Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Tapi di dalam kitab Al-Muntaqa ketika disebutkan muttafaqun alaih, maka maksudnya adalah hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau dalam kitab Bulughul Maram muttafaqun alaih maksudnya riwayat Bukhari, Muslim. Kalau dalam kitab Al-Muntaqa muttafaqun alaih maksudnya Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Maka kita harus baca, di muqaddimah itu dijelaskan. Salisan yakunu at-ta'amul ma'al kitabi bima'rifati uslubihi wa ibaratihi. Wa hadha tajidu annaka qara'ta awwala ma taqra' la siyama fil kutub al-ilmiyah al-mamlu'ah ilman. Tajidu annaka tamurru bika ibaratun tahtaju ila ta'ammul wa tafkir fi ma'naha. Li'annaka lam tu'allifha. Fa idza karrarta hadzal kitab ya aliftahu. Ya. Syekh mengatakan kita harus berta'amul ketika kita membaca buku. Kita harus berfokus ya, memperhatikan setiap ibarah-ibarah atau uslub-uslub atau metode-metode menulis yang dilakukan oleh penulis tadi. Karena setiap penulis memiliki karakter sendiri dalam menulis. Ya. Terkadang kata Syekh Utsaimin, terkadang engkau membaca buku susah engkau untuk memahaminya. Karena kerangka berpikir ulama tersebut wajar kata beliau. Karena engkau bukanlah penulisnya. Bukan kita yang menulis buku ini, sehingga kerangka berpikir beliau sesuai dengan kebiasaan beliau. Hasil tulisannya sesuai dengan kerangka berpikirnya. Maka jika engkau mengulangi dan berfokus, maka engkau akan bisa memahaminya. Kata Syekh, seperti contoh buku-buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu jika pertama kali kita membacanya akan sulit, susah kita memahaminya. Tapi jika kita sering membacanya, maka metode beliau, cara berpikir beliau antara satu buku dengan buku yang lain itu hampir sama. Bisa dipahami ya ikhwan ya? Karena setiap penulis memiliki karakter yang berbeda di dalam menulis. Maka kita harus memahami cara atau karakter-karakter mereka di dalam menulis. Jadi itu 3 cara kita untuk memahami ya buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Belum masuk waktu ya? Jam berapa waktu? Sudah masuk? Oke, kita dengarkan dulu azan. Nanti insya Allah setelah azan kita lanjut sebentar, baru kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya ya, ada dua pembahasan kecil lagi. Syekh menyebutkan wa minhu idza hazta kitaban fala tudkhilhu fi maktabatika illa ba'da an tamurra 'alaika jaradan aw qira'atan li muqaddimatihi wa fahrisihi wa mawadhi'i minhu. Amma idza ja'altahu ma'a fannihi fil maktabah farubbama marra zaman wa fatal umru duna an-nazar fihi wa hadha mujarrab. Wallahu ya muwaffiq. Syekh mengatakan apabila engkau telah memiliki sebuah buku ya, membeli atau meminjamnya, maka janganlah engkau memasukkannya ke dalam perpustakaanmu kecuali telah engkau perhatikan, telah engkau baca muqaddimahnya, daftar isinya ya, judul-judulnya, judul-judul pembahasannya atau pembahasan sekilas tentangnya. Tapi jika engkau membuatnya di perpustakaan hanya karena dia tentang fikih, engkau masukkan ke dalam fikih, bisa saja buku itu nanti tak terbaca atau tak terpikirkan untuk dibaca. 10 tahun kita punya tapi tidak pernah dibuka. Maka setidaknya kita harus mengetahui judulnya, penulisnya ya, daftar pustakanya, pembahasan-pembahasan utamanya kita harus ketahui dulu. Supaya apa? Andaikan suatu saat kita terpikir hendak membahas sesuatu, rupanya dia ada di situ. Misal di dalam buku yang kita baru beli misalnya, misal kita katakanlah Al-Adabul Mufrad. Kita punya kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab Al-Adabul Mufrad banyak pembahasan-pembahasan, di antaranya pembahasan tentang tertawa, tersenyum. Ada pembahasan di situ. Pembahasan tentang tertawa, pembahasan tentang tersenyum, pembahasan tentang silaturahmi, pembahasan tentang mengatur budak dan lain sebagainya. Ada di situ pembahasan-pembahasan itu. Suatu ketika kita beli buku Adabul Mufrad. Adabul Mufrad itu pembahasan tentang hadis, kitab hadis itu. Lalu kita masukkan ke dia ke dalam buku kitab-kitab hadis. Kita jajarkan dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya kan? Kita masukkan ke dalam Musnad Imam Ahmad, kita masukkan dia di situ. Suatu ketika kita ingin membahas atau tersirat di benak kita tentang masalah tertawa. Ya? Lalu kita berpikir, ini tertawa dicari dalam kitab apa ini? Oh, dalam kitab adab. Kita cari Hilyatul Thalibil Ilmi, kita buka, enggak ada pembahasan tertawa secara khusus di situ. Ya? Atau di mana lagi kita cari ini? Kita cari di buku tentang akhlak, kita ambil. Rupanya dia ada dalam kitab hadis. Karena kita tidak membaca judul tadi. Kalau seandainya setiap buku yang kita punya, judulnya dulu tahu kita, ada suatu masalah, oh, di sini ada pembahasan itu, di sini ada pembahasan itu, di sini ada pembahasan itu, memudahkan kita, ya, memudahkan kita untuk ketika ada satu masalah, kita nggak perlu baca semua buku kita. Wow, kalau setiap ada masalah kita baca semua buku, kapan selesainya membahas masalah itu? Ya, Masya Allah. Kemudian yang terakhir, Syekh mengatakan i'jamul kitabah. I'jam, ajam itu artinya selain orang Arab. Ya. La farqa li a'jamiyyin wa la a'rabiyyin, ya. Tidak ada perbedaan antara orang ajam dan orang Arab. Orang Arab itu Arab, Arabi. Kalau yang bukan Arab itu namanya a'jami. Kita ini a'jami. Paham ya? Orang ajam. I'jamul kitab. Maksudnya idza katabta fa'ajimil kitabah biizalati ajamatiha dzalika. Kata Syekh Bakar, apabila engkau menulis, maka
A'jimlah ketulisanmu itu. Artinya hilangkanlah keajamannya. Artinya tulis dengan bahasa Arab yang benar, sehingga hilanglah unsur-unsur keajamannya, kebukan Arabannya. Bisa dipahami dia oleh kita yang bukan orang Arab atau orang Arab sendiri secara khusus. Karena agama Islam itu disampaikan dengan bahasa Arab. Ini ikhwan, pentingnya bahasa Arab itu. Agama Islam disampaikan dengan bahasa Arab. Adapun ketika menyampaikannya kepada orang selain Arab, maka tidak akan bisa disampaikan 100%. Pasti tidak bisa. Ya, makanya ikhwan, orang yang tidak bisa bahasa Arab tidak akan bisa memahami Islam dengan baik. Yang udah bisa bahasa Arab aja masih payah, apalagi yang nggak bisa bahasa Arab. Maka jangan berharap seseorang bisa menjadi ustadz jika dia tidak bisa bahasa Arab. Ustadz, adanya orang jadi ustadz tidak bisa bahasa Arab. Banyak salahnya itu akhirnya. Banyak salahnya. Bagaimana tidak ikhwan? Kita yang sedikit saja bisa berbahasa Arab, sedikit ilmu kita tentang bahasa Arab, banyak salahnya. Apalagi yang nggak bisa berbahasa Arab, kesalahan semua itu. Ya. Maka jika antum di antara antum ada yang berkeinginan menjadi ustadz, kuncinya nomor 1 bahasa Arab. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajari bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Bisa antum paham Al-Fatihah tanpa memahami bahasa Arab? Ustaz, baca tafsir kok ada tafsir bahasa Indonesia, enggak sama. Maka jika engkau menulis, hilangkanlah keajaman dari tulisanmu itu, ya, yaitu dengan beberapa cara. Bukan maksudnya menjadikannya ajami, tidak. Ya, ini kata Syekh di sini. I'jam a'jimil kitab, hadhihi ma'nahu ij'alhu ajamiyan. Apakah itu maksudnya? Apakah maksudnya ketika kita katakan i'jam, jadikanlah ajam kitabmu itu, maksudnya kita menjadikannya milik orang selain Arab? Tidak. La ma'nahu azil ajmatahu bi'irabihi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah hilangkanlah keajamannya dengan cara mengi'rabnya. Wa tashkilihi, dengan memberikan barisnya. Ya, wa nuqatihi, dengan memberikan titik-titiknya. Hatta ya la yashkala wa hadza minal af'al allati yuradu biha ad-did. Ya, agar tidak menjadi sesuatu yang membingungkan. Ini adalah suatu kalimat yang biasa disebut orang Arab ketika dia mengatakan A maksudnya adalah B. Ya. Ketika dia mengatakan A maksudnya adalah B. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menulis bahasa Arab, tulislah dengan tulisan yang benar. Ya. Sesuaikan dengan kaedah imla dan kaedah nahu, kata beliau. Ya. Nah, titiknya kalau dia huruf dot kasih titik. Kalau huruf sya kasih titiknya 3. Dan baca dengan makharijul huruf yang benar. Saya sangat ingat ketika dulu Syekh kita, ya, Syekh Ali ketika menyampaikan materi-materi kepada kita, beliau sangat marah jika mendengar kita membaca buku, bukan baca Quran ya, ketika kita membaca buku dengan makharijul huruf asal-asalan, marah beliau. Misalnya kita katakan begini kan, la budda an takun aliman, marah beliau itu. Harus jelas, la budda an takuna aliman, aliman bukan aliman. Dalam membaca kitab pun harus sesuaikan makhrajnya.
Ya. Wuduhul khat. Da, wuduh, ha. Jangan wuduh. Wuduhul khat, salah. Wuduhul khat, salah. Wuduhul khat. Bisa dipahami ikhwan ya? Harus membaca kitab harus dengan makharijul huruf yang benar. Tajwid Ustaz enggak. Kalau tajwid tidak. Makharijul hurufnya harus benar. Panjang pendek sederhana aja juga harus benar. Wuduhul, du panjang, wuduhul, jangan wuduhul. Beda artinya. Tapi enggak sampai 5 harokat, ada yang 6 harokat, ada yang 4 harokat, tidak. Tidak harus pakai qalqalah. Qalqalah kubro, sughra, tidak pala. Tapi tetap harus ada dia be. Ya. Kalau kita belajar istima' di kitab Arabiyah Bayna Yadik itu kan hadza. Kan dilatih kita untuk mendengar, untuk mengucapkan supaya benar-benar ucapan kita itu difahami fushah. Ya. Supaya bahasa kita fushah. Kalau antum menulis sesuatu kasih baris. Dan kalau belum terlalu bisa membarisi, tanya Ustadz, benarkah baris saya ini? Jangan asal-asalan. Al-muhim soro Ustadz, jangan gitu. Yang penting jadi, nggak boleh. Berbahasa Arab dengan baik. Anta rajulun syadid jiddan anda, nggak boleh gitu. Anta ila sa'ah jiddan, ya kan? Apa arti ila sa'ah? Ila enggak betul itu bahasa Arab. Anta qalil tadhak, qalil tadhak, enggak benar. Gunakan bahasa Arab yang fusha. Jangan yang penting jadi, enggak. Ustadz bolehkah dicampur tapi jangan dirusak. Ya, jangan dirusak. Karena nanti terbawa itu, Pak. Terbiasa. Anak kajalik pakot lah. Al-muhim anak larosip. Ya boleh gitu. Al-muhim anak larosip. Ya boleh. Gunakan dengan bahasa Arab yang fusha. Kalau untuk mungkin pemula kelas 1, kelas 2, oke. Udah kelas 3 jangan lagi gitu. Berusaha terus, berusaha. Dengan cara kata beliau, wuduhul khat. Perjelas tulisannya. Kalau huruf kha jelas, huruf ya jelas. Bukan harus cantik, kalau bisa cantik bagus. Tulisannya indah itu lebih mantap. Tapi terkadang kan kita nggak semua kita bisa menulis indah. Tapi semua kita bisa menulis benar. Bisa dipahami? Saya ulangi. Tidak semua kita bisa menulis indah. Ya kan? Karena itu menulis itu seni. Tidak semua orang punya seni dalam menulis. Tapi semua kita bisa menulis benar. Ya titiknya 2. Ya kan? Sya titiknya 3. Benar. Baris. Oke. Jadi tulis dengan benar. Yang pertama jelas tulisannya. Yang kedua rasmuhu ala dhawi qawaidir rasmi. Ala qawaidir ya. Rasmuhu berilah rasamnya, barisnya sesuai dengan kaedah yang benar. Kaedah imla'nya atau juga kaedah nahunya. Ya, nahu sharafnya. Karena itu sangat penting. Allah Ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya, pertanyaan langsung ya, saya persilahkan. 3 pertanyaan, paling banyak 5. Tidak tulisan. Silakan. Karena kok tulisan nanti nggak selesai. Apakah?
Ustaz kurang paham. Belajar daring. Oh. Iya. Apakah belajar daring itu termasuk majelis yang seperti ini? Tidak. Tidak sama. Belajar online tidak sama. Ustaz, jadi kami kemarin belajar online, yaitu dalam keadaan darurat. Semoga Allah menulis pahalanya sama. Tapi keutamaan majelis itu tidak didapat. Seperti yang dikatakan Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman inda. Itu tidak didapatkan walaupun dia dengarkan kajian syekh live, tidak dapat. Karena syaratnya apa? Berkumpul di rumah Allah, masjid. Di masjid baru dia dapat keutamaan itu. Walaupun di saat ini kita di masjid nih, ada orang yang dengerin live, sama nggak pahalanya? Tidak sama. Jelas? Ya. Tetap dapat pahala. Besar pahalanya, tetap besar pahalanya. Tapi beda dengan majelis yang seperti ini. Maka majelis seperti ini lebih bagus. Ustaz, bagaimana dengan sistem klasikal? Kita menggunakan kelas, itu sesuai kebutuhan. Apakah itu termasuk majelis? Termasuk majelis ilmu. Apakah dia dapat keutamaan seperti yang disebutkan Rasulullah? Tidak. Karena syaratnya adalah fi baitin min buyutillah. Ada syarat di sana. Ya. Tapi dia dapat keutamaan bermajelisnya. Wallahu taala alam. Silakan, ada pertanyaan lain? Dua lagi? Ya, silakan. Ya. Apa hukum bersiul ya? Ini salah satu ibadahnya orang-orang jahiliyah zaman dulu, bahwa mereka itu sering bertepuk tangan, bersiul. Itu bagian daripada cara mereka beribadah. Dan kita tidak meniru cara ibadah mereka. Siul, wallahu alam, bagi penuntut ilmu hendaklah ditinggalkan. Begitu juga dengan tepuk tangan, ya, kecuali untuk tepuk tangan untuk mendidik. Ya, misalnya ketika kita mengajar, ini terutama mengajar anak TK, anak SD kelas 1, SD kelas 2. Kalau udah antum jenggot-jenggot, pakai tepuk tangan lagi. Ya, tepuk jari, ayo 1, 2, enggak lagi. Tapi kalau untuk anak TK, merangsang mereka untuk bergerak dan seterusnya, atau merangsang mereka untuk berteriak, nah itu bisa. Ya. Atau mungkin antum bersiul ke antum punya burung peliharaan, giniin, ya enggak ada masalah. Tapi kalau bersiul-siul itu enggak. Ya, bukan akhlak penuntut ilmu. Wallahu taala alam. Udah mulai ada ya. Barakallahu fiik. Oke, silakan, ada pertanyaan terakhir. Ini dari kubu sebelah kiri, sebelum kubu sebelah kanan enggak ada. Tafadhal. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, kan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama besar, ulama ahli sunnah wal jamaah. Beliau memiliki ilmu yang sangat luar biasa, yang sangat dalam, rasikh fil ilmi. Ya, keilmuannya Masya Allah. Seandainya kita di sini semua berkumpul untuk membuat satu buku menandingi buku beliau, maka tidak ada apa-apanya buku kita itu dibandingkan buku beliau, karena kedalaman ilmunya, kesungguhan dia dalam belajar. Ya, bahkan di dalam madhab Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu dijuluki Syafi'i kecil.
Bukan Syafi'i kecil berarti dia kecil, enggak. Saking dalamnya ilmunya menyerupai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Tapi begitu ulama besar, mereka manusia. Sedikit banyaknya ada kesalahan-kesalahan. Tapi kita sebagai penuntut ilmu tidak mencari kesalahan-kesalahan mereka. Ada beberapa perkataan yang mungkin ya ada di sana menyerupai sedikit tentang akidah Asy'ariyah, tapi kesalahan yang kecil itu tidak terlihat karena ilmu beliau yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama besar. Ya, bahkan dikatakan tidak ada syarah terhadap Bukhari setelah Fathul Bari. Sebagaimana dikatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak boleh ada hijrah setelah Fathu Makkah. Begitu juga tidak boleh ada syarah Sahih Bukhari setelah Fathul Bari. Itu menunjukkan betapa Fathul Bari adalah kitab yang paling sempurna untuk menjelaskan kitab Sahihul Bukhari. Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ulama besar. Mereka memiliki ilmu yang sangat dalam sekali. Tapi mereka manusia. Ada kesalahan sedikit, bukan berarti kita mengatakan kita lebih hebat dari beliau. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwan yang dirahmati Allah, kita penuntut ilmu kecil, kita harus menjunjung tinggi harkat martabat para ulama besar itu. Dari mereka kita mendapatkan ilmu. Tapi kalau ada sedikit kesalahan beliau, kita doakan semoga Allah mengampuni mereka dan tidak kita mengikuti pada poin-poin yang salah tadi dengan hujjah, ya, dengan hujjah yang kita fahami. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, saya khawatir ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat mengurangi kehormatan para ulama dengan kita merendahkannya. Bukan berarti kita mengatakan mereka tidak salah, tetap mereka manusia, memiliki celah untuk berbuat salah. Bisa dipahami? Mereka manusia memiliki celah untuk berbuat salah, tetapi kebaikan mereka, ilmu mereka yang begitu dalam, dengan itu kita hormati mereka. Adapun pendapat mereka yang kurang tepat, adapun pendapat mereka yang tidak pada tempatnya, kita lempar pendapat itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Apabila engkau menemui dalam perkataanku tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil perkataanku lempar ke dinding. Ambil Al-Quran dan Sunnah itu. Maksudnya apa, ikhwan? Lempar ke dinding maksudnya apa? Supaya tetap diingat bahwa Imam Syafi'i pernah mengatakan itu dan dia salah. Ya, bukan untuk menghina Imam Syafi'i, tidak, tapi untuk menegaskan bahwa Imam Syafi'i menurut kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan begitu akidah mereka yang lainnya, seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalaupun seandainya ada ulama yang mengatakan mereka tergelincir sedikit pemahamannya, tapi itu sangat sedikit dari seluruh akidah Asy'ariyah yang lainnya. Mereka bukan Asy'ariyah murni, tidak. Kalaupun ada 1, 2, 3 pendapatnya menyerupai pendapat Asy'ariyah. Semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni mereka semua. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.